Nah, itu apakah hanya sekedar emas? Kan tadi sebutannya kan Sungai Emas ya? Iya, Atau Pulau Emas ya, Suwanadwipa ya? Itu apakah sekedar emas atau apa? terutama adalah emas Hmm. yang banyak yang ada di situ. Dan ada juga dari tambang-tambang yang lain yang mengikuti dari campuran emas tersebut. Jadi banyak pula biji-biji emas maupun biji besi yang ada di situ. Biji nikel dan perak juga ada di situ. Ada ya? Iya. Nah, kalau kita tarik ke belakang kan, kemudian kan tidak hanya kerajaan Sriwijaya lah. Iya. Itu ya. Artinya kan kalau jauh ke belakang sebenarnya apa yang menjadi rahasia besar bahwa Pulau Sumatera atau Suwarnadwipa ini itu adalah pulau emas, kan nggak mungkin disebutkan pada waktu kerajaan Sriwijaya saja ya. Iya. Nah itu apa rahasianya itu, Datuk? Memang itu sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Gamsil. Pak Gamsil. Kami ucapkan terima kasih pada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya dari awal sampai akhir, membagikan videonya ke grupnya, ke media sosialnya, ke temannya, yang telah memberikan like dan yang telah memberikan komentar, serta doa-doa di komentar kami aminkan. Semoga doa yang sama kembali kepada subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu doa dan komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, baik itu sakit pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total terhadap penyakitnya, Allah kuatkan jasmani dan rohani, dan semoga Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan sosial, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan kehidupan ini, dan terkhusus juga tentang masalah riba yang mungkin ada dari subscriber yang masih ada tanggungan hutang ribanya. Semoga Allah segera berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi oleh subscriber, terutama untuk hutang ribanya. Semoga Allah mampukan untuk segera melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti juga Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang riba itu lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat itu jangka pendek maupun hajat jangka panjang, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga segera Allah berikan jalan untuk tercapainya hajat tersebut. Allah tunjukkan, Allah berikan petunjuk, dan nanti setiap yang
terkabul hajatnya Allah berikan yang terbaik, dan setiap yang tidak terkabul hajatnya Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, semoga segera Allah datangkan calon suami atau calon istri yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin. 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 Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek yang nantinya anaknya sehat jasmani dan rohani, yang bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. 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 Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang bermanfaat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah maupun penyakit. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya nanti sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Bahagia tidak Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia ya. Walaupun kehidupan yang seperti ini, cuaca yang seperti ini, tetap kita harus bahagia dalam setiap situasi dan keadaan apapun. Semoga kebahagiaan kita juga dapat dirasakan oleh subscriber Padepokan Bedek yang menonton video ini, tambah pengetahuannya, tambah kebahagiaannya, walaupun seringkali melihat kita terus-terusan ya Pak Kamsir ya. Semoga terus bahagia. Apalagi kaitannya sekarang ini, kalau dengan Pak Kamsir itu kita akan mencoba mengulik tentang misteri atau sejarah-sejarah masa lampau Indonesia maupun dunia. Nah, khusus pada video kali ini kita akan mengulik apa yang dinamakan sebagai Pulau Emas ya Pak ya, bahwa sebutan Pulau Emas itu hanya satu yang ada di dunia, bukan begitu Pak Kamsir ya, yaitu adalah Pulau Sumatera, atau kalau dulu orang menyebutnya apa Pak? Swarna Dwipa. Swarna Dwipa ya, itu artinya Pulau Emas. Itu dalam bahasa apa itu? Sangskerta. Sangskerta. Nah, kenapa Pulau Sumatera ini menjadi pulau emas? Kalau dilihat memang banyak pertambangan yang ada di sana. Khususnya kan kemarin kan kita juga sudah mengulik tentang thorium itu ya Pak ya, juga ada di sana. Tapi kalau dilihat kan paling banyak tambang emas itu kan ada di Pulau Papua ya. Tapi kok ini kok jadi kayak apa? Pulau Emas ini loh, sebenarnya sebutan itu hanya sebutan saja, atau sebenarnya ada histori di situ kaitannya dengan sebutan tadi Swarna Dwipa atau Pulau Emas itu. Kita akan coba kulik dan kaitannya dengan nantinya Indonesia yang akan datang atau kepemimpinan Imam Mahdi yang akan datang, kaitannya seperti apa? Apakah ada histori Pulau Emas ini dengan masa-masa lampau peradaban? Nah, kita akan mencoba mencari tahu itu semua. Sudah siap Pak Kamsir? Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi subscriber, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk masuk atau mengganggu. Proses mediumisasi ini tidak bisa mengganggu dan masuk. Apabila mengganggu dan masuk, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa masuk dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila masuk dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun, terkunci.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kepekaannya ada jin, siluman, iblis ataupun kotoran serta pasukannya yang mengganggu jalur kepekaannya, otomatis langsung dihancurkan dan bersih. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang Pulau Emas atau Pulau Sumatera atau Swarna Dwipa, ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya semakin besar power energinya, semakin kuat. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Datuk Nan Sebatang. Datuk Nan Sebatang. Nan Sebatang. Iya. Datuk ini berarti dari Pulau Sumatera, berarti Datuk gitu. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datuk sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dijalankan ya Datuk. Iya. Tapi sebelum itu tadi kan Datuk sudah mengucapkan salam kepada saya. Artinya Datuk sudah muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu mohon terlebih dahulu syahadatnya Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Datuk kok sudah muslim dari mana? Alhamdulillah, saya sudah mengikuti ajaran beliau dari wasilah murid-murid beliau. Oh begitu. Artinya murid-murid beliau yang ada di Swarna Dwipa. Beliau ini siapa ini? Murid beliau Sang Yang Nur Cahaya. Alhamdulillah. Sudah lama Datuk? Alhamdulillah. Datuk, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Datuk sudah berkenan hadir di Padepokan Bedek, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini dijalankan ya Datuk. Iya. Nah ini Datuk, mohon izin untuk kita ini kan sedang mencari tahu ini Datuk tentang Pulau Swarna Dwipa ya kan? Iya. Pulau Emas Sumatera ini ya kan? Nah ini kan orang banyak mengetahui tapi kan tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi gitu ya kan. Nah ini kalau boleh kita dibawa ke masa lampau, ini sebenarnya sejarah Swarna Dwipa atau Pulau Emas yang sekarang ini Pulau Sumatera ini seperti apa ini Datuk? Swarna Dwipa atau Pulau Emas memang sudah dikenal dari zaman dahulu kala. Karena memang dari ujung ke ujung pulau banyak kandungan emas maupun kerajaan-kerajaan yang sangat terkenal yang menjadikan nama pulau tersebut diibaratkan pulau yang sangat berarti. Ia mempunyai sejarah berkilau sebagaimana kilaunya emas, yaitu yang terutama kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan tersebut
sangat terkenal di wilayah Asia ini. Karena juga penghasilan hasil tambang yang sangat luar biasa kandungannya, terutama adalah emas murni yang ada di sepanjang pulau tersebut. Dan pulau itu telah ditambang atau diambil emasnya dari zaman kerajaan Sriwijaya sampai sekarang tidak akan habis sampai nanti akhir zaman. Masih banyak sekali kandungan-kandungan di situ. Juga tambang-tambang yang lain yang lebih berharga daripada emas tersebut. Juga dari sungai-sungainya yang besar. Di dasar sungai-sungai itu banyak sekali kandungan biji emasnya yang belum tersingkap sampai sekarang. Oh, di dasar? Di dasar sepanjang Sungai Musi. Oh, sepanjang Sungai Musi? Iya. Oh, memang itu daerah emas itu, Dato? Iya. Oh. Dari pegunungan banyak yang tersalur melalui air sungai-sungai kecil yang menggabung menjadi satu ke dalam Sungai Musi. Dan Sungai Musi sendiri merupakan ibaratkan sungai emas, karena Musi sendiri juga bisa diartikan sebagai sungai emas karena banyak kandungan emasnya di sepanjang sungai tersebut. Oh, memang nama Musi itu udah dari dulu, kerajaan dulu? Iya. Wow. Nah, kenapa itu bisa menjadi sungai emas ini, Dato? Apakah ada histori bahwa dulunya di situ itu memang pusatnya emas, atau ada sebuah apa gitu? Di situ ada dua arti. Dalam arti bahwa sungai itu memang menghubungkan dari pulau tersebut sampai ke ujung, yang merupakan tempat perjalanan bertemunya para pedagang dari luar negara Nusantara. Yang berarti sungai itu sangat bermanfaat dan menjadikan kekayaan bagi kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya di kerajaan Sriwijaya. Dan memang di dalam kandungan emasnya yang di dalam sungai tersebut memang sangat luar biasa banyaknya. Di samping juga yang dihasilkan dari kerajaan Sriwijaya yang ikut hanyut ketika terjadi banjir besar. Sehingga apabila menemukan perhiasan-perhiasan, itu merupakan hasil dari kekayaan kerajaan Sriwijaya. Sampai sekarang masih banyak yang belum diambil, yang belum nampak karena memang belum waktunya untuk ditampakkan. Berarti ini emas dari kerajaan Sriwijaya ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya? Iya. Di Sungai Musi itu? Iya. Makanya kalau saya pernah dulu ke sana, itu kan ada di Palembang kan? Iya. Anu tuh, ya kan? Iya. Memang sungainya besar, tapi kok warnanya tuh bukan yang begitu jernih gitu, ya kan? Iya. Tapi memang itu kandungannya memang banyak ya? Iya. Ya. Nah, itu kan panjang sekali itu, ya kan? Berarti kalau bisa dikatakan tuh sepanjang sungai itu di endapan di bawahnya atau seperti apa? Iya. Ada juga di pinggir-pinggirnya.
yang apabila diambil oleh sebagian masyarakat, itu baru bagian kecilnya saja. Tetapi yang di dasar-dasar sungai, belum ada yang menyentuhnya. Belum ada yang menyentuh ya? Iya. Itu nampak secara nyata atau gaib sebenarnya, Ki? Datuk? Ada yang masih ditutup Mm-mm. oleh kekuatan gaib. Karena memang itu diperuntukkan untuk membantu perjuangan dalam menghadapi segala mara bahaya di Nusantara ini. Nantinya. Iya. Nah, itu apakah hanya sekedar emas? Kan tadi sebutannya kan sungai emas ya? Iya. Atau pulau emas ya, Suwanadwipa ya? Itu apakah sekedar emas atau apa? Terutama adalah emas yang banyak yang ada di situ. Dan ada juga dari tambang-tambang yang lain yang mengikuti dari campuran emas tersebut. Jadi banyak pula biji-biji emas maupun biji besi yang ada di situ. Biji nikel dan perak juga ada di situ. Ada ya? Iya. Nah, kalau kita tarik ke belakang kan, kemudian kan tidak hanya kerajaan Sriwijaya lah. Iya. Itu ya. Artinya kan kalau jauh ke belakang sebenarnya apa yang menjadi rahasia besar bahwa Pulau Sumatera atau Suwarnadwipa ini itu adalah pulau emas. Kan nggak mungkin disebutkan pada waktu kerajaan Sriwijaya saja ya. Iya. Nah itu apa rahasianya itu, Datuk? Memang itu sesuatu kekayaan yang diberikan di Pulau Sumatera tersebut, di mana sebenarnya setiap pulau di Nusantara ini mengandung kekayaan yang luar biasa, dan jatahnya adalah Pulau Sumatera itu memang kebanyakan adalah emas, sehingga disebutkan sebagai Suwarnadwipa, yang artinya pulau emas. Dulunya ya. Iya. Apakah ini ada kaitannya dengan peradaban masa lampau sebelum Sriwijaya maksud saya? Iya. Apa itu peradaban apa itu? Peradaban yang mana kerajaan-kerajaan tersebut memang kerajaan kecil, tetapi mereka mengetahui bahwa suatu saat nanti kekayaan alamnya akan terbuka. Dan mulai terbukanya adalah oleh kerajaan Sriwijaya. Gitu ya. Nah, apakah ada masa-masa Atlantis atau Lemuria atau bahkan masa-masa Nabi pada saat itu? Saya tidak berani menyebutkan. Okay. Tapi yang jelas memang semua itu sudah ada. Sudah ada? Iya. Nah, maksudnya biar menyebutkan bahwa oh masa Nabi ternyata ada seperti ini, ya nggak usah kita menyebutkan namanya atau bisa diceritakan lah. Iya, memang sudah terkenal. Oh, memang sudah terkenal? Iya. Siapa itu? Saya tidak berani menyebut. Tapi ada ya? Ada. Artinya beliau yang mempunyai kekayaan, berarti seperti itu. Iya. Salah satu nabi yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Bahkan nabi terkaya. Nabi terkaya ya? Iya. Berarti itu salah satu hartanya itu semua ada di sana itu. Terutama emas. Terutama emas di sana. Iya. Luar biasa ini. Berarti kalau terutama emas ini, Datuk ini kok mengetahui itu tuh, apakah Datuk termasuk penjaganya atau seperti apa ini? Betul. Saya yang ada di ujung Sungai Musi. Ya ada di ujung Sungai Musi? Iya. Jadi yang menjaga harta itu ya? Iya. Nah, ini kalau diibaratkan ini, hartanya itu ukurannya seberapa ini? Atau apabila dibagikan kepada seluruh penduduk Nusantara ini, semua bisa kebagian berkilo-kilo emas murni. Semua bisa kebagian berkilo-kilo emas? Iya. Dan itu akan terjadi apabila Nusantara ini dipimpin oleh Sang Ratu Adil yang telah mendapatkan amanah
untuk memegang kunci dari kekayaan Nusantara ini. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau nanti Ratu Adil itu. Iya. Tapi sebelum itu berarti kalau ada yang mencari-cari harta, ya kan? Iya. Yang disebut harta amanah, mencari itu bagaimana itu, Dato? Jangan dipercaya. Kalaupun mereka dapat, itu hanya ibaratkan asapnya saja. Tetapi kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat maupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka itu diizinkan. Oh, tapi untuk kepentingan umum ya? Iya. Ada seperti itu. Yang dimaksud asapnya ini apa ini? Asapnya itu ibaratkan cuma uapnya saja. Jadi intinya masih lebih besar dari yang ada. Berarti kalau ada itu logam emas itu uapnya atau apa itu lapisan luarnya ya, luarnya itu ya? Iya. Itu boleh untuk diambil. Diperbolehkan untuk kepentingan umum ya. Iya. Intinya masih ada di dalam. Iya. Oh, itu luar biasa kalau intinya ya. Iya. Nah, selain emas, apakah ada benda-benda seperti pusaka atau apapun itu, Datuk, yang ada di situ? Ada. Memang itu ditanam untuk menjaga agar tidak bisa diambil oleh orang-orang yang mempunyai sifat serakah untuk mengambil semaunya mereka sendiri. Iya. Jadi ada ya untuk ditanam di situ ya. Iya. Nah, ini konsentrasi terhadap kandungan emas itu tadi di Sungai Musi tadi. Iya. Sepanjang Sungai Musi itu. Iya. Kalau kita berbicara umumnya atau Sumatera dari Aceh sampai Lampung, itu seperti apa itu, Dato? Semua mempunyai kandungan emas dari ujung sampai ke ujung, terutama di atas perbukitan yang mana di dalamnya banyak sekali, dan yang di Sungai Musi itu merupakan endapan dari perbukitan yang ada di sepanjang pulau itu. Oh, berarti perbukitan-perbukitan yang ada di pulau itu. Iya. Khususnya yang di dekat daerah-daerah Sungai Musi ya. Iya. Oh, iya. Nah, waktu dulu itu memang benar-benar ketika kita mencari itu benar-benar ada nyata itu tuh. Iya. Wah, langsung itu dari pasirnya itu. Iya. Oh. Iya. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Sebenarnya sudah banyak yang melakukan penambangan. Tetapi kembali lagi, selama itu diperlukan untuk kebutuhan masyarakat maupun negara, semua itu diberikan izin untuk mengambilnya. Berikan izin ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan ini tuh antara yang ada di Papua kan jelas-jelas sumbernya kan sudah diketahui ya. Artinya dari gunung kemudian sekarang ini jadi cekungan yang dalam sekali ya, toh? Iya. Nah, kenapa itu tidak bisa di Sumatera itu, Dato? Tidak diperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan siapa ini? Para leluhur. Oh, ada juga leluhur yang menjaganya. Iya. Oh. Kalau tidak ada yang menjaga, sudah habis. Sudah habis. Nah, perbedaannya antara leluhur yang ada di Papua dengan yang ada di Sumatera ini apa? Kenapa yang di Papua ini diperbolehkan untuk menambang, sedangkan di Sumatera nampaknya kayaknya kok jauh dari kenyataan bahwa itu adalah pulau emas itu tuh. Karena memang diizinkan, ada yang mengizinkan karena itu untuk keperluan negara. Walaupun sekarang banyak yang salah dalam menjalankan. Sebenarnya masih banyak gunung di Pulau Papua tersebut yang masih dilindungi. Dan yang sudah terlanjur, biarkan saja. Asalkan mereka mau merubah cara maupun tujuannya,
tetapi untuk keperluan yang lain, maka nantinya akan menimbulkan bencana buat mereka sendiri. Karena pada dasarnya para leluhur di Nusantara ini satu pikiran dan satu tujuan, yaitu melindungi apa yang terkandung di Nusantara ini, yang semuanya itu diperlukan untuk keperluan di Nusantara ini. Belajar dari kenyataan, maka Pulau Sumatera lebih diperkuat dalam perlindungannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana sekarang terjadi di Pulau Papua. Artinya memang dijaga dan dipersiapkan untuk itu ya. Iya. Nih kalau bisa diperbandingkan lagi antara Pulau Papua dan Sumatera itu kandungan emasnya seberapa banyak itu? Bisa 5 kali lipat lebih banyak di Pulau Sumatera. 5 kali lipat? Iya. Waduh, Pulau Papua aja juga seperti itu ya. Iya. Bahkan itu salah satu tambang emas terbesar di dunia ya, Dok ya. Iya. Apalagi Pulau Sumatera ya. Iya. Tapi kalau kita lihat Pulau Sumatera itu kayaknya biasa-biasa aja itu loh, Dok. Memang. Karena kami tutupi semuanya. Oh, ya kayak udah gersang, tidak ada, maksudnya ada daerah-daerah yang bukan seperti di tanah Jawa ini ya, yang tanaman padi banyak, kemudian ini kalau di sana kan banyak kan dengan hal-hal sawit ya kan. Iya. Nah itu kan jauh berbeda gitu loh. Iya. Iya. Nah ini tuh saya mau tahu ini. Itu kan nantinya kan akan dipersiapkan untuk Ratu Adil. Iya. Nah itu siapa yang nanti akan mengangkat? Apakah Ratu Adil itu akan mengangkat itu semua atau sebenarnya ada orang lain lagi? Yang jelas Ratu Adil itu mempunyai wakil-wakil yang telah dipercaya atau anak buah yang telah dipersiapkan untuk mengeluarkan hijab ataupun tabir dari kunci-kunci kekayaan tersebut. Oh, itu sudah ada itu anak buahnya itu? Sudah. Oh sudah? Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan. Berarti sekarang ada di Pulau Sumatera dong? Hampir di setiap pulau di Nusantara ini ada. Oh, hampir di setiap pulau. Ya kalau sudah Pulau Sumatera sudah ya? Sudah. Kalau Pulau Sumatera ininya di mana? Atau orang yang nanti akan mengangkat harta itu adanya di mana? Ada di ujung Pulau Sumatera. Di ujung itu di ujung mana? Di ujung paling barat. Di ujung paling barat? Iya. Oh di situ. Ya nanti akan ini. Iya. Oh, iya. Lah Datuk, nanti proses pengangkatannya itu kan apakah digali ataukah seperti apa itu? Ada yang bisa digali ataupun dengan metode tertentu sehingga memudahkan semuanya itu untuk diambil. Ada juga yang diangkat melalui bencana dulu supaya emas itu bisa naik ke permukaan. Dan itu merupakan rahasia yang masih disembunyikan agar tidak menjadi salah penafsiran. Tetapi segala sesuatu itu adalah hal yang terbaik. Apapun caranya itu adalah hal yang harus disyukuri. Sebagaimana orang-orang yang beriman itu selalu mensyukuri apapun yang terjadi. Karena di balik semuanya itu adalah kebaikan. Ya. Nah, tadi Datuk menyebutkan bahwa sepanjang Sungai Musi itu ya kan, itu ada endapan-endapan sampai ke bawah. Nah, kalau kita bisa lihat kan bisa ditambang oleh orang ya, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan umum. Iya. Nah,
Kalau itu ada orang yang mengetahui hal itu, kemudian itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi, resikonya seperti apa itu tuh? Biasanya dia akan mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia bisa, uang yang dia dapatkan habis untuk berobat, sampai habis pun dia tidak akan sembuh. Karena kalau orang bilang itu adalah kena kualat. Oh, kalau orang Jawa bilang ya. Iya. Dan semua itu merupakan pelajaran bagi yang mau berpikir jernih. Karena semua kekayaan itu adalah kekayaan milik negara, milik Nusantara ini, bukan milik pribadi. Iya, bukan milik pribadi ya. Berarti kalau dipaksakan ini taruhannya nyawa ini. Iya. Oh, Bisa nyawa ataupun gila. oh, sudah ada itu terjadi. Banyak. Oh, banyak. Iya. Oh, iya. Berarti resikonya juga sangat ini sekali ya, Ki ya. Iya. Kan sekarang ini kan banyak penambang ilegal itu ya, Datuk ya. Iya. Oh, itu memang juga memakai cara-cara yang kayak, oh, pergi ke dukun, kemudian itu ada ya? Banyak sekali. Tapi kenyataannya yang menggunakan seperti itu. Banyak yang tertipu karena sebenarnya itu dari sihir-sihir, jin-jin fasik yang mereka mintai pertolongan. Dan mereka itu sudah mengikat perjanjian bahwa dirinya akan dibawa oleh mereka nantinya. secara tidak langsung ya? Iya. Oh, iya. Nah, ini agar orang sahabat-sahabat kita, sedulur-sedulur kita yang ada di Sumatera itu menjadi semangat lagi di dalam nanti ke arah ke depannya ini, apa yang mau disampaikan itu? Atau tadi ada yang mau disampaikan itu? Belajarlah untuk bersyukur, mengikuti ajaran dari guru rohani, supaya tercerahkan dan hatinya terputus dari keinginan nafsu serakah, agar terselamatkan hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Karena perbuatan yang seperti tadi dikatakan, mengikat perjanjian dengan jin-jin fasik, akan bisa mengakibatkan bencana bagi lingkungannya, yang akan merusak dirinya dan juga masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, tentang harta dan juga nantinya untuk yang di Sumatera ini seperti apa? Pesan-pesan dari semua. Menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Jangan merusak semaunya sendiri. Tetaplah melakukan kegiatan sebagaimana biasa yang dikerjakan, yang halal dan baik, supaya mendapatkan kebaikan bagi dirinya, keluarganya, keturunannya, maupun masyarakat di seluruh pulau Swarnadwipa. Ya, benar. Berarti nanti Pulau Swarnadwipa itu akan menampilkan aslinya ya, Dato. Iya. Suatu saat nanti. Iya. Tinggal kita mempersiapkan itu ya, menyambut itu ya. Iya. Ya. Jangan berebut karena semuanya akan mendapatkan bagian masing-masing. Jangan berebut, oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Dato? Banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Belajarlah untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran orang yang soleh. Mengajarkan kebaikan kepada anak turunnya, supaya jangan ke bawah-bawah dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Yaitu belajarlah ajaran yang ada sanadnya supaya terselamatkan.
Ada lagi Datuk? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas informasi dan juga nasihat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari itu semua dan kita mempersiapkan nantinya ke depannya ya Datuk ya. Iya. Saya mohon maaf apabila selama tadi perbincangan ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya Datuk ya. Sama-sama. Ya ini Datuk untuk kembali lagi ke ujung sungai Musi dan mohon untuk Datuk membawa semua efek-efeknya yang ada dalam tubuh ya Pak Kamsir untuk bawa keluar ya Datuk. Iya. Ya silahkan, saya persilahkan untuk keluar. Assalamualaikum Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk ke media tentunya Pak Kamsir percaya kita keluar dan balik buatannya kun Pak Ekon. Ya alhamdulillah rabbil alamin, sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa rahasia terbesar dari Pulau Sumatera atau Pulau Swarnadwepa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.